Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa ashabihi aladzina mudatul ummah ma'ba'dah la hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillah, pada kesempatan malam hari ini kita masih bisa diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala, terutama nikmat Islam, nikmat iman, nikmat ihsan, sehingga kita bisa menjalankan tugas kita masing-masing, terutama beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada kesempatan malam hari ini juga kita masih bisa berkumpul di tempat yang insya Allah diberkahi oleh Allah dalam rangka pengajian kitab Lubabul Hadis. Seperti biasa, sebelum kita ngaji pada malam hari ini, kita mengirimkan hadiah Al-Fatihah pada Nabi Muhammad, kepada guru kita semuanya. Mudah-mudahan apa yang kita kaji bisa mendapatkan ilmu yang barokah, bisa menjadikan ilmu yang bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah liridho illahi ta'ala wa li syafaati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa hadratin Nabil Mustafa sayyidina wa bin rasulina wa qurrati a'yun. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allifu rahimallahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa bi asrarihi fid darin amin ya rabbal alamin. Ababu ar-rabi'u fi fadilatis sholati 'ala nabiyyi sallallahu alaihi wasallam. Al-babu, adapun bab, ar-rabi'u yang keempat, itu fi fadilatis sholati, di dalam keutamaan membaca sholawat ala Nabi sallallahu alaihi wasallam, atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi bab yang keempat itu menjelaskan tentang keutamaan membaca salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qala telah bersabda siapa an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Man adapun orang itu bersolawat, itu sholat bersolawat siapa man atau siapa orang, alayya atasku atau kepadaku, wahidatan dengan satu kali, sholla maka bersolawat siapa yang bersolawat Allahu Allah alaihi atas orang asron dengan 10 kali. Asron dengan 10 kali. Yang pertama itu hadis yang menjelaskan tentang keutamaan membaca salawat adalah qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, man shalla alayya wahidatan sallallahu alaihi asron. Enggak ada bihanya di sini. Barang siapa yang berselawat kepadaku satu kali saja, maka nanti Allah akan berselawat kepada orang tersebut, membalas orang tersebut dengan bacaan 10 kali. Kemudian di sarah itu dijelaskan bahwasanya ada seorang yang bertanya kepada Rasulullah. Tadi kan disampaikan bahwasanya kalau kita membaca salawat satu kali, maka nanti Allah akan berselawat kepada orang tersebut 10 kali. Kemudian ada pertanyaan, liman sholla alaika maratan wahidatan halaka liman kana hadirul qalbi qala labal wa huwa likulli musallin. Jadi kan dijelaskan bahwasanya kalau kita berselawat satu kali, maka akan mendapatkan balasan 10 kali. Nah, yang mendapatkan balasan selawat 10 kali itu apakah orang yang hadir hatinya atau orang yang tidak hadir hatinya? Itu dijelaskan huwa likulli musallin alayya. Jadi bukan hanya orang yang hadir hatinya, tapi orang yang tidak hadir hatinya itu akan dibalas selawatnya sebanyak 10 kali. Jadi nanti ketika kita berselawat satu kali, walaupun hati kita tidak hadir,
Tidak hadir itu apa? Hati kita lalai, membacanya sambil berjalan, baca sholawatnya tidak lagi sedang duduk, tidak serius. Pokoknya membaca sholawat 1 kali tidak hadir hati kita, itu tetap akan dibalas oleh Allah sholawat sebanyak 10 kali. Wa yutihillahu amsal jibal. Kemudian ketika kita membaca sholawat 1 kali, itu kan satu balasannya Allah akan berselawat kepada orang tersebut 10 kali. Kemudian Allah akan memberikan pahala seperti sebesar 1 gunung. Wa yutihillahu amsal jibal. Allah akan memberikan pahala sebesar gunung. Bukan hanya itu aja yang kita dapatkan. Wal malaikatu tatulahu wa tastaghfirulahu. Yang selanjutnya malaikat akan mendoakan kita, mudah-mudahan Allah mengampuni dosa kita. Itu balasan ketika kita berselawat hati kita nggak hadir. Tidak hadir itu maksudnya kita ketika membaca hati kita kemana-mana gitu. Ya kayak contoh kalau kita lagi berjalan, lagi main sambil ngelamun, kita berselawat sallallahu alaihi Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad, Allahumma shalli alaihi wasallim, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad, Allahumma shalli alaihi wasallim. Nah itu kita hati kita kemana-mana itu akan dibalas dengan 3 hal, akan mendapatkan balasan 3 hal ketika orang yang nggak hadir hatinya tuh. Yang pertama, Allah akan membalas selawat kita sebanyak 10 kali. Kemudian yang kedua, Allah akan memberikan pahala sebesar gunung. Yang ketiga, malaikat itu akan mendoakan kepada kita, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa kita. Terus bagaimana balasan ketika ada seorang yang membaca selawat 1 kali hatinya hadir? Berarti gimana? Kita lagi sholat, lagi mujahadah, mendekatkan diri kepada Allah. Kemudian kita baca salawat sallallahu ala Muhammad, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad, Allahumma shalli alaihi wasallim. Hati kita hadir. Wa amma idza kana hadirul qalbi waqta sholati alayya fala yu'lamu qadru dzalika ila Allah taala. Ketika ada seseorang membaca salawat 1 kali dan hatinya hadir, maka tidak ada yang tahu pahala membaca salawat tersebut kecuali Allah. Saking besarnya. Berbeda kalau misalkan ada orang membaca salawat 1 kali, tadi kan pahalanya 3. Jadi ada dua versi. Kalau kita membaca salawat 1 kali, itu ada 2. Yang pertama membaca salawat hatinya hadir. Yang kedua membaca salawat hatinya hadir. Kalau yang tidak hadir, kita ini akan mendapatkan 3 keutamaan. Yang pertama, Allah akan berselawat kepada kita sebanyak 10 kali dibalas tuh. Kemudian yang kedua, Allah akan memberikan pahala sebesar gunung. Kemudian yang ketiga, malaikat akan mendoakan kepada kita agar Allah mengampuni dosa kita. Itu kalau kita berselawat hati kita nggak hadir. Contohnya kita lagi jalan selawat, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad, Allahumma shalli alaihi wasallam, sambil jalan, sambil naik motor, sambil pokoknya sambil ngapain itu yang hati kita nggak hadir. Kemudian kalau hati kita hadir, fokus membaca selawat, itu pahalanya nggak ada yang tahu kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu keutamaan membaca selawat 1 kali. Man sholla alayya wahidatan sallallahu alaihi asron. Tuh, bisa dipahami ya? Yang kedua. Waqala dan bersabda. Siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Man adapun orang itu sholat bersolawat siapa man atau siapa orang alayya kepadaku alfa marotin dengan 1000 kali, alfa marotin dengan 1000 kali, lam yamut maka tidak meninggal siapa man, lam yamut maka tidak meninggal siapa man atau siapa orang, hatta yubassaru sehingga diberi kabar gembira, hatta yubassaru sehingga atau sampai diberikan kabar bahagia. Siapa yang diberikan kabar bahagia? Siapa lahu orang bil jannati dengan surga. Kemudian hadis yang kedua yang menjelaskan tentang keutamaan membaca salat adalah qala Nabi sallallahu alaihi wasallam man shalla alaihi alfa marratin lam yamut hatta yubassaru lahul bil jannah.
barang siapa yang berselawat kepadaku, kata Kanjeng Nabi, sebanyak 1000 kali, maka orang tersebut tidak akan meninggal sampai dia itu akan diberikan kabar bahagia bahwasanya dia akan masuk surganya Allah. Jadi kalau kita membaca salawat nih 1000 kali dalam satu hari, maka yang akan kita dapatkan adalah kita ini akan diberikan kabar bahagia tentang bahwasanya kita akan dimasukkan ke dalam surganya Allah kalau membaca selawatnya 1000 kali. Tuh. Ya mudah-mudahan kita mampu membaca selawat sebanyak 1000 kali. Kenapa? Karena kalau kita membaca selawat 1000 kali dalam satu hari, maka kita tidak akan meninggal sampai kita akan diberikan kabar bahagia tentang surganya Allah Subhanahu wa taala. Waqala, dan bersabda siapa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Man adapun orang itu sholat bersolawat siapa man, itu sholat bersolawat siapa man atau siapa orang, alayya kepadaku, sholatan dengan bersolawat wahidatan yang satu, sholatan dengan sholawat wahidatan yang satu, sholat maka bersolawat, sholat maka bersolawat siapa Allah alaihi kepada orang, alaihi kepada man, biha dengan sholatan wahidatan, biha dengan satu sholawat, biha dengan sholatan wahidatan atau biha dengan satu sholawat, asro dengan 10 kali. Waman adapun orang, artinya sama poinnya, itu sholat bersolawat siapa man atau siapa orang, alayya kepadaku, asron dengan 10 kali, asron dengan 10 kali, sholat maka bersolawat siapa yang bersolawat Allah alaihi atas orang, alaihi atas orang, atas man, biha dengan asron atau biha dengan 10 sholawat, biha dengan 10 sholawat, mi'atan pada 100. Waman adapun orang itu sholat bersolawat siapa man atau siapa orang, alaiya atasku atau kepadaku, mi'atan dengan 100 kali, mi'atan dengan 100 kali, sholat maka bersolawat siapa Allah alaihi atas man, alaihi atas man, alaihi atas orang, biha dengan mi'ah, biha dengan 100 sholawat, alfan pada 1000. Waman adapun orang itu sholat bersolawat siapa man atau siapa orang, alayya atasku kepadaku, jadi artinya banyak yang sama itu, alfan dengan 1000 kali, alfan dengan 1000 kali, lam tamassahu maka tidak tersentuh pada man, maka tidak menyentuh pada orang, lam tamassahu maka tidak menyentuh pada man, pada seseorang, apa yang tidak menyentuh, an-naru, api neraka. Kemudian hadis yang selanjutnya adalah man sholla alayya sholatan wahidatan sallallahu alaihi biha asro, barang siapa yang berselawat kepadaku 1 kali, maka Allah akan berselawat kepada orang tersebut sebanyak 10 kali. Wa man sholla alayya asron sallallahu alaihi biha mi'atan, barang siapa yang membaca selawat kepadaku, kata Nabi, 10 kali, maka Allah akan berselawat sebanyak 100 kali. Wa man sholla alayya mi'atan sallallahu alaihi biha alfan, kalau kita berselawat satu hari sebanyak 100, maka nanti Allah akan berselawat sebanyak 1000. Wa man sholla alayya alfan lam tamassahu annar, kalau kita satu hari mampu membaca selawat sebanyak 1000 kali, maka kita tidak akan tersentuh oleh api neraka. Jadi salah satu syafaat yang paling gampang apa? Kita ini sehari baca selawat 1000 kali. Hadis yang sebelumnya dijelaskan kalau kita mampu membaca selawat 1000 kali dalam satu hari, kita akan tidak akan meninggal sebelum kita akan diberikan kabar dengan surganya Allah. Kemudian yang kedua, di hadis yang sekarang, kalau kita mampu membaca salat 1000 kali, maka kita nanti tidak akan tersentuh oleh api neraka. Selawatnya apa aja? Apa aja? Shallallahu ala Muhammad atau selawat Fatih. Tapi selawat yang paling utama adalah selawat Ibrahimiyah, selawat yang kita baca ketika tasahud akhir itu. Waqala, dan bersabda siapa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man adapun orang itu nasiya lupa siapa man, nasiya lupa siapa man, as-sholata pada sholawat, as-sholata pada sholawat,
as-sholata pada salawat alayya kepadaku, faqad akhto'a. Faqad akhto'a maka sungguh lupa siapa orang. Faqad akhto'a maka sungguh lupa siapa orang thoriqal jannati pada jalannya surga. Faqad akhto'a maka sungguh lupa siapa orang thoriqal jannati pada jalannya surga. Yang selanjutnya adalah Nabi Muhammad mengatakan man nasiya as-sholata alayya faqad akhto'a thoriqal jannah. Barang siapa yang lupa berselawat kepadaku, maka dia sungguh lupa tentang jalannya surga. Jadi kalau kita pengen ke surga ya harus tahu jalannya. Salah satu jalannya adalah kita memperbanyak membaca sholawat. Tapi kalau kita tidak membaca sholawat satu hari, maka kita lupa tentang jalannya menuju surga. Ada dalam kitab Muqashafatul Qulub, kitab yang dikarang oleh Imam Al-Ghazali. Beliau mengatakan dulu, anna rajulan kana ghafilan anis sholati alaihi ala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi diceritakan ada seorang laki-laki yang lupa tidak membaca sholawat kepada Nabi Muhammad. Faro'a ar-rasulu fil manam walam yaltafit ilahi. Kemudian faro'a ar-rasula fil manam walam yaltafit ilahi. Kemudian seorang laki-laki tersebut bermimpi bertemu dengan Rasul, tapi Rasul itu tidak menoleh, cuek memalingkan kepada orang tersebut. Kemudian orang tersebut penasaran, faqala ya Rasulullah a anta alayya ghadbunun? Qala la. Wahai Rasul, kenapa engkau tidak menyapa kepadaku? Kenapa engkau memalingkan wajahmu dariku? Apakah engkau marah kepadaku? Enggak, saya enggak marah, kata Rasul. Qala falima la tangdur ilayya? Kenapa engkau tidak melihat kepadaku? Kenapa engkau tidak mau melihat wajahku? Kata Rasul, apa jawabannya? Qala li anni la arifuka, karena saya enggak kenal kamu. Saya enggak kenal kamu ya, saya enggak melihat kamu. Saya memalingkan wajahmu karena saya enggak kenal sama kamu. Faqala kaifa la ta'rifuni wa ana rajulun min ummatika? Bagaimana kamu enggak kenal wahai Rasul dengan saya? Saya ini adalah laki-laki dari umatmu. Faqala faqad ruwiya al ulama'u annaka a'rafa bi ummatika minal walidati bil walad. Jadi seorang laki-laki ini bertanya, wahai Rasul, bagaimana engkau tidak kenal dengan saya? Saya ini adalah seorang laki-laki dari umatmu. Bahkan saya pernah mendengar seorang ulama mengatakan bahwasanya engkau kenal dengan umatmu itu lebihi kenalnya seorang orang tua kepada anaknya. Jadi kalau misalkan orang tua kalian itu hanya kenal secara dohir dong, hanya dohir pakot, tapi tidak kenal dengan batin kalian. Makanya ada ulama mengatakan kenalnya Rasul, kenalnya Nabi Muhammad SAW kepada umatnya itu melebihi kenalnya orang tua kepada anaknya. Makanya seorang laki-laki ini bertanya-tanya, kenapa engkau tidak kenal denganku hai Rasul, padahal saya ini adalah seorang laki-laki dari umatmu. Bahkan seorang ulama mengatakan kenalnya engkau wahai Rasul lebih dibandingkan kenalnya seorang ayah, seorang ibu kepada anaknya. Makanya penasaran, kenapa nggak kenal sama saya? Itu. Apa jawabannya? Faqala sudah aku benar. Ulama itu benar. Ulama itu benar yang mengatakan saya ini lebih kenal kepada umatku melebihi kenalnya orang tua kepada anaknya. Walakin innaka la tadhkurni wa inna ma'rifati bi ummati bi qadri sholatihim alayya. Ya benar kata ulama, cuman kamu itu nggak pernah mengingatku, kamu itu tidak pernah membaca sholawat kepadaku, karena wa inna ma'rifati bi ummati bi qadri sholatihim alayya. Ini harus menjadi titikan di kalimat ini. Wa inna ma'rifati bi ummati bi qadri sholatihim alayya. Ini katakan dari Nabi ini. Mengenalnya saya dengan umatku itu tergantung seberapa besar umatku membaca salat kepada saya. Semakin sering kita membaca salat kepada Nabi Muhammad, maka semakin kenalan Nabi Muhammad kepada kita. Karena apa? Karena Nabi Muhammad itu akan mengenal kepada kepada umatnya, itu tergantung salat kita. Kalau kita jarang baca salat kepada Nabi Muhammad, ya Nabi Muhammad gak bakal kenal sama kita. Kalau kamu hanya membaca salawat sekedar 50%,
maka Nabi Muhammad akan kenal dengan kalian sebanyak 50%. Kalau kalau kita membaca salawat kepada Nabi Muhammad 100% dalam hidup kita, maka Nabi Muhammad akan mengenal kita sebanyak 100%. Intinya apa? Wa inna ma'rifati bi ummati, karena mengetahuinya saya dengan umatku, bi qadri sholati malaya, dengan kadar sholawatnya mereka kepadaku. Ini yang harus menjadi perhatian kita. Kalau kita pengen dikenal sama Nabi Muhammad, kita harus membaca sholawat kepada Nabi Muhammad. Kalau kamu jarang baca sholawat, maka jangan salahkan Nabi Muhammad. Nabi Muhammad gak bakal kenal sama kalian. Tapi kalau kita dalam satu hari membaca sholawat 10 kali, 20, bahkan mungkin 1000, maka semakin besar kenallah Nabi Muhammad pada kita. Makanya wajar seorang laki-laki ini gak dikenal sama Nabi Muhammad. Kenapa? Karena dia lupa, tidak membaca sholawat kepada Nabi Muhammad. Makanya Muhammad gak kenal, lupa sama orang tersebut. Dalam mimpinya, tsumma intabaha ar-rajulu wa aujaba ala nafsihi an yusolli ala Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ketika bermimpi, tiba-tiba bangun dari tidurnya. Setelah bangun, dia baca istighfar karena dia lupa membaca salawat kepada Nabi, dan dia mewajibkan dalam dirinya, dia berjanji kepada dirinya akan selalu membaca salawat kepada Nabi Muhammad kula yaumin mi'ata marrah. Dia akan berjanji kepada dirinya untuk membaca salawat kepada Nabi Muhammad sebanyak 100 kali. Fafa'ala dzalika, bukan hanya sekedar janji, dia melakukannya. Kemudian setiap hari laki-laki ini membaca salawat sebanyak 100 kali. Tsumma ra'ahu ba'da dzalika fil manam. Kemudian setelah laki-laki ini punya keistimewaan membaca salawat 100 kali, setiap hari membaca salawat 100 kali, bermimpi bertemu dengan Nabi Muhammad yang kedua kalinya. Faqala a'rifuka al'an wa asfa'u laka ayli annahu sura muhibban li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Nabi Muhammad mengatakan, saya kenal sama kamu sekarang. Kamu tuh adalah orang yang paling sering membaca salat kepadaku. Kamu setiap hari membaca salat kepadaku sebanyak 100 kali. Wa asfa'u laka, dan saya akan memberikan syafaat, dan saya akan memberikan pertolongan kepadamu, karena itu adalah sebagai bukti cinta kamu kepada saya. Jadi kalau kita cinta sama Nabi bukan hanya sekedar ucapan. Kalau kita cinta sama Nabi ya berarti kita membaca sholawat, melakukan sunnah-sunnah Nabi ataupun yang lain. Itu salah satu cerita tentang seseorang yang lupa membaca sholawat kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Waqala, dan bersabda sahabat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, inna awalan nasi yaumal qiyamah aktsaruhum alayya sholatan ilahuna wallahu a'lam bissawab. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan pada malam hari ini ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.